Menurut skor PISA 2022, kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD. Skor membaca kita turun dari 371 ke 359, dan matematika dari 379 ke 366. Sedih? Jelas iya. Tapi justru ini saatnya untuk berubah. Literasi dan numerasi itu bukan cuma soal angka atau huruf, tapi soal gimana kita pakai logika, nalar, dan pemahaman untuk menyelesaikan masalah nyata. Dari hal kecil, seperti ngitung kembalian di warung, sampai ngatur strategi belajar buat ujian. Makanya, guru zaman sekarang harus upgrade. Gak cukup lagi kasih soal-soal LOTS, lower order thinking skills. Kita perlu hot soal yang bikin anak mikir kritis, kreatif, dan reflektif, bukan cuma hafal rumus. Dan di tengah dunia yang makin kompleks, UNESCO ngenalin ESD Education for Sustainable Development. Biar kita nggak cuma cerdas, tapi juga peduli lingkungan, punya empati, dan siap hadapi tantangan global. Kalau kita benar-benar mau wujudkan generasi emas 2045, ya harus dimulai dari sekarang. Dari pondasi paling awal, siswa-siswi sekolah dasar. Dan kuncinya ada di literasi dan numerasi yang kuat. Sekarang, yuk, kita dengar langsung dari mereka yang ada di lapangan. Selamat datang di podcast Ceria, cerdas, inspiratif, dan kreatif untuk anak bangsa. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya sangat relevan nih, yaitu bagaimana sih peningkatan keterampilan ESD dalam literasi numerasi dapat berkontribusi dalam mencapai generasi emas 2045. Nah, mungkin banyak dari kita yang masih asing nih ya tentang istilah ESD. Nah, tapi kalian tenang aja, karena kita akan kupas tuntas bersama seorang tamu spesial yang pastinya punya banyak wawasan dan juga pengalaman di dunia pendidikan. Langsung saja kita sambut Ibu Winarti. Selamat datang di podcast Ceria, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih, alhamdulillah sehat. Baik Bu. Sebelum kita masuk nih ya ke topik utama, saya penasaran nih, kalau misalnya boleh flashback sebentar. Apa sih kira-kira yang membuat Ibu Winarti sendiri tertarik untuk menjadi seorang pendidik? Karena saya orang tua kan berprofesi sebagai petani. Jadi almarhum bapak saya itu pernah berpesan hanya rajinlah belajar supaya nanti bekerjanya itu tidak panas-panasan lagi. Artinya bekerjanya itu bisa di dalam ruangan seperti itu ya. Jadi saya mikir kalau bekerja dalam ruangan apa ya? Oh, guru gitu kan. Nah, ketika SMA saya itu senang sekali belajar kimia gitu kan, karena guru kimianya asik. Maka muncullah keinginan saya untuk menjadi seorang guru seperti itu. Nah, kemudian ketika kelas 3 SMA saya mencoba masuk ke perguruan tinggi negeri Universitas Negeri Medan, dan alhamdulillah lulus. Makanya saya bisa menjadi seorang guru seperti itu ya. Wah, inspiratif sekali ya cerita dari Ibu Winarti ini. Semoga cerita dari Ibu Winarti dapat memotivasi kita semua bahwa menjadi pendidik itu bukanlah hal yang mudah teman-teman. Perlu banyak perjuangan, dan juga menjadi pendidik itu dapat memberikan inspirasi dan juga amal bagi diri kita sendiri, karena kita memberikan ajaran, juga kita mengajar kepada anak-anak didik kita. Nah, selanjutnya ngomong-ngomong nih Bu, kalau kita bicara soal literasi numerasi ya, menurut Ibu Winarti, seberapa penting sih keterampilan ini bagi anak-anak kita dalam menghadapi era digital sekarang? Menurut saya kalau literasi dan numerasi itu sangat penting ya di era digital sekarang, karena zaman sekarang itu semuanya serba digital, artinya harus ada kemampuan anak untuk berliterasi dan juga berhubungan dengan angka ataupun data-data gitu ya, apalagi di media sosial gitu ya, berhubungan dengan angka dan juga data. Jadi memang sangat
penting lah mengenai literasi dan numerasi ini. Seperti itu dia. Iya, benar sekali Ibu. Nah, untuk selanjutnya menurut Ibu, sekarang kita akan membahas tentang ISD nih ya. Sebelumnya Ibu pernah nggak sih dengar istilah ISD ini? Saya pernah dengar, kalau nggak salah ISD itu Education for Sustainable Development ya. Iya. Artinya pendidikan itu untuk Berkelanjutan. Iya, pendidikan itu untuk yang berkelanjutan seperti itu ya. Karena memang ISD itu kan bertujuan supaya siswa itu dibekali dengan pengetahuan ya, kemudian nilai-nilai, kemudian sikap, sehingga mereka itu ya bisa diperlukan untuk di masa depan mereka seperti itu. Iya, benar sekali Bu. Jadi ISD ini adalah singkatan dari Education for Sustainable Development, atau dalam bahasa Indonesia disebut pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi pendekatan ini ESD ini merupakan pendekatan pendidikan yang bertujuan membekali siswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan perkembangan teknologi. Dalam konteks literasi numerasi sendiri, ISD ini bisa membantu siswa memahami bagaimana angka dan juga data digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik di dunia nyata, misalnya dalam pengelolaan sumber daya atau ekonomi berkelanjutan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, menurut pengalaman Ibu Winarti, apa saja sih tantangan yang paling sering Ibu hadapi sebagai guru nih dalam meningkatkan literasi numerasi di kelas? Tantangan yang saya rasakan ketika menghadapi siswa saat ini di kelas itu, yang pertama karena kurangnya motivasi ya, kurangnya motivasi siswa. Jadi siswa saat ini itu dia kurang untuk melakukan literasi itu kalau untuk literasinya. Kemudian kalau untuk numerasi, siswa itu merasa bahwasanya berhitung itu sangat menakutkan, sulit, seperti itu dia ya. Nah, jadi itu. Kemudian ada memang materi-materi itu dia yang teoritis seperti itu. Jadi siswa itu merasa bosen seperti itu ya. Nah, kemudian pendekatan-pendekatan yang dilakukan mungkin kurang cocok kepada siswa, sehingga pendekatan itu tidak cocok ya, sehingga membuat siswa itu kurang untuk literasi dan juga numerasi seperti itu. Seperti itu ya Ibu. Baik. Nah, kalau menurut Ibu nih, ada nggak sih contoh metode atau pendekatan pembelajaran yang menurut Ibu sendiri nih sudah efektif gitu untuk meningkatkan literasi numerasi di kelas? Apa Ibu sendiri punya metode tersendiri? Kalau di kurikulum Merdeka saat ini, pendekatan pembelajaran yang dilakukan itu adalah PBL ya, namanya problem based learning ya, pembelajaran yang berbasis masalah, di mana siswa itu diberikan suatu permasalahan, kemudian nanti dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok siswanya, kemudian menganalisis ya, mereka itu berdiskusi, kemudian menganalisis apa sih yang menyebabkan masalah itu terjadi, kemudian mereka bisa menemukan apa ini solusi dari masalah tersebut, dan bisa mempresentasikannya seperti itu dia. Jadi mereka bisa menemukan masalah, menemukan penyebab dari masalah tersebut, dan bisa menganalisanya ya. Itu penyelesaiannya. Iya, bisa menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu dia. Nah, kalau menurut Ibu nih, gimana sih peran guru dalam menanamkan mindset bahwa numerasi itu penting dan menyenangkan? Kalau menurut Ibu sendiri, pendapat Ibu bagaimana? Memang sebagai seorang guru, penting bagi guru ya, peran guru di sini sangat penting untuk memberikan mindset yang benar terhadap literasi dan
numerasi tersebut ya, karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa siswa itu sudah punya pemikiran bahwasanya oh numerasi itu menakutkan, sulit seperti itu ya. Jadi harus memberikan apa ya, memberikan pemahaman bahwasanya literasi dan numerasi itu tadi memang penting ya, sangat penting di era digital. Kemudian yang kedua itu dia guru itu tidak memberikan label positif kepada siswa seperti itu. Jadi contohnya gini nih, ketika misalnya siswa itu tidak bisa berhitung gitu kan, jangan langsung kita melabelkannya menjadi label negatif. Kamu ini seperti itu tidak ya. Tapi memang kan daya tangkap setiap siswa itu kan berbeda-beda, itu dia ya. Makanya guru itu harus memang mengenali gimana sih karakter atau kemampuan siswa tadi. Mungkin siswa tadi dia harus 2 atau 3 kali diulang, makanya dia baru bisa seperti itu ya. Jadi memang kita sebagai seorang guru itu tidak boleh memberikan label negatif, harus memberikan label positif kepada siswa, sehingga nanti siswa itu mau gitu ya, mau melakukan literasi dan numerasi. Kemudian memberikan pendekatan yang tepat gitu dia ya, pendekatan yang tepat seperti tadi PBL, atau bisa juga menggunakan project based learning supaya mindset anak itu berubah terhadap literasi dan numerasi tersebut. Nah, kalau bicara soal pengalaman nih ya Bu, Ibu pernah nggak sih ketemu siswa atau salah seorang siswa yang kayaknya itu sulit banget gitu belajar soal literasi numerasi, atau dia tuh kayak kesannya males, dan gimana sih cara Ibu ngatasinnya gitu? Nah, kalau untuk literasinya atau numerasinya nih? Nah, dua-dua sih Bu, atau bisa salah satunya ya. Iya. Yang pertama gini, kalau untuk siswa yang mungkin mengalami kesulitan untuk numerasi seperti itu ya, berhitung gitu ya, maka diberikan pendekatan atau kita melakukan apa ya, coaching namanya ya, melakukan coaching gitu kan. Jadi kita cari tahu dulu apa sih penyebab dari siswa ini tidak bisa melakukan numerasi ataupun berhitung ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi memang daya tangkap si anak ini lambat, harus dilakukan beberapa kali pengulangan, artinya tidak bisa hanya 1 kali diulang, tapi kita beri tugas tambahan mungkin di rumah supaya dia itu mengulang kembali apa yang sudah kita sampaikan tadi, seperti itu dia. Nah, kalau untuk literasi bisa saja kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi mungkin selama ini pembelajaran itu dia tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata seperti itu. Makanya pembelajaran itu harus dia dikaitkan dengan kehidupan nyata supaya apa? Supaya literasinya itu mereka itu tertarik dengan literasi tersebut dan juga numerasi seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sudah sharingnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira nih ya, jika ada pelatihan khusus untuk guru terkait ISD dalam numerasi, apakah Ibu tertarik untuk mengikutinya? Tertarik sekali ya, apalagi saya sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru itu adalah manusia pembelajar ya, tidak berhenti untuk terus belajar. Jadi kalau ada pelatihan, wah saya sangat antusias sekali untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait ISD tersebut. Terima kasih Ibu. Wah, obrolan kita hari ini sangat menarik sekali ya. Dari pembicaraan kita tadi bisa disimpulkan bahwa ISD dalam literasi numerasi adalah pendekatan yang bisa membantu siswa tidak hanya memahami angka, melainkan juga bagaimana angka itu bisa digunakan untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih banyak Ibu Winarti atas waktunya dan sharingnya hari ini. Semoga kedepannya semakin banyak guru yang mendapatkan pelatihan tentang ISD dan bisa mengajarkan konsep ini ke siswa. Baiklah, dengan berakhirnya sesi sharing kita dengan Ibu Winarti, berakhir juga sesi sharing kita di podcast Ceria pada hari ini. Sampai jumpa di podcast Ceria episode berikutnya. Baik Ibu, kami di sini dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Jadi kami ingin mewawancarai Ibu. Sebelumnya nama Ibu siapa Ibu? Ya, saya bersama Ibu Rifa Lubis.
Jadi di sini Ibu mempelajari ke siswa semua mata pelajaran ya Ibu? Ya, untuk SD di sini guru kelas mempelajari semua mata pelajaran kecuali bahasa Inggris, agama dan PJOK. Baik Ibu, jadi kami di sini membawakan materi tentang literasi numerasi. Nah, menurut pendapat Ibu tentang pentingnya numerasi, bagaimana dalam pendidikan anak SD Ibu? Apalagi di menuju era emas Indonesia ya, pembelajaran abad udah 5.0, ya literasi dan numerasi itu sangat penting, terkhusus numerasi. Kenapa? Karena numerasi ini diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran sekarang bukan hanya sekedar tahu, tapi bagaimana memanfaatkan pembelajaran itu dalam kehidupannya sehari-hari, jadi bermanfaat. Jadi semua pembelajaran itu harus bisa dimanfaatkan dalam kehidupan, ada kaitannya. Baik, jadi kan mungkin numerasi di sini berkaitan dengan matematika ya Ibu. Ya. Nah, apa saja metode atau strategi yang sudah Ibu terapkan untuk mengajarkan matematika di kelas ini atau numerasi? Kalau untuk matematika khusus matematika itu lebih banyak metode drill ya, latihan. Nah, kalau model pembelajaran itu bisa macam-macam kita gunakan. Tapi intinya dalam pembelajaran matematika kita harus memang banyak metode drill. Ya, terus penggunaan media-media yang sesuai lah. Nah, terkait dengan media yang sesuai itu, adakah alat bantu seperti media visual, permainan atau teknologi dalam pembelajaran numerasi yang sudah Ibu terapkan Ibu? Kalau matematika memang pemanfaatan teknologinya hanya sekedar menampilkan tayangannya. Tapi kalau untuk seperti video pembelajaran ya, sebatas video aja dulu masih sebatas video. Kalau media konkretnya, karena kebetulan di kelas 6 itu lebih banyak latihan-latihan soal ya, paling kalau dia tentang bangun ruang kita kasih lah bagaimana seperti apa bangun ruang, gambar-gambar visualnya. Dan yang terakhir ini Bu, bagaimana Ibu memastikan bahwa semua siswa itu termasuk yang kesulitan atau memahami materi numerasi itu Bu, mengerti semua siswanya? Karena kan kalau kita lihat pelajaran matematika ini semua susah ya Ibu. Ya, jadi untuk pembelajaran matematika pasti rata-rata itu mengatakan bahwa matematika itu pembelajaran yang menakutkan ya kan, momoknya seperti itu. Jadi memang kalau di kelas selama proses pembelajaran itu Ibu sering langsung bertanya, itu yang pertama, bertanya langsung, ini paham nggak? Jadi dengan kita bertanya langsung tahu, oh yang si A belum terlalu paham, si B sudah lumayan paham, si C sudah paham, dan di akhir pembelajaran nanti kita kasih soal. Nah dari situ kita bisa tahu secara keseluruhan dia sudah paham atau belum. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah ingin berkenan untuk diwawancarai. Oke, sama-sama.